Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bertemu lagi dengan Bapak dari SDN Negeri 10 Budi Arifin. Kali ini kita akan bertemu dalam mata pelajaran matematika. Bapak harap kalian selalu dalam keadaan sehat dan tidak kurang suatu apapun. Ya. Kita akan membahas materi tentang pecahan. Ya. Kemarin kita sudah membahas pecahan biasa, pecahan campuran, dan sekarang kita akan membahas bilangan desimal dan bilangan persen. Ya, tapi sebelumnya Bapak punya suatu gambar, ya. Apakah kalian tahu nama makanan yang Bapak tampilkan ini? Oh, bukan, ya. Ini bukan odading Mang Oleh. Ini adalah opak, salah satu makanan khas dari Kabupaten Garut. Ya. Nah, makanan ini terbuat dari beras ketan. Nah, lalu berikutnya, bagaimana jika odading ini dikemas dan dijual di toko-toko oleh-oleh di sekitar kita? Ya, biasanya ini dijual dalam bungkusan diberikan plastik. Nah, seandainya kalian ingin memakan opak ini, ya, lalu diambil satu bagian dari opak ini dan dinyatakan dalam bilangan pecahan, tentunya kalian sudah paham, ya. Sebelumnya kita sudah membahas tentang pecahan biasa ataupun pecahan campuran. Jadi kalau kita ambil satu bagian opak dari satu bungkus ini, maka kita nyatakan dengan 1/10. Kalau kita ambil dua bagian opak dari satu bungkus ini, maka dinyatakan dalam 2/10. Ya. Nah, lalu apakah misalnya dengan memakan opak ini akan menjadi Iron Man? Tidak, ya. Jangan berhayal makan opak jadi Iron Man. Yang jelas opak ini merupakan makanan khas yang jauh dari bahan-bahan kimia. Baik anak-anak, kita lanjutkan lagi. Nah, Bapak ringkas gambar tadi, ya. Kita lihat, ya. Andaikan ini adalah opak dalam bungkusan tadi. Ya, kalau kita ambil satu, maka kita nyatakan 1/10. Kalau kita ambil 2, maka kita nyatakan menjadi 2/10. Diambil 3, menjadi 3/10. Ya. Seterusnya sampai semuanya terambil, yaitu 10/10. Nah, kita perhatikan. Nah, 10/10, jika kita bagi, karena ini menyatakan pembagian, ya. 10/10 itu berarti 1. Berarti angka 1 merupakan angka yang paling tinggi untuk pecahan biasa. Ya. Jadi antara 0 dan 1 itu ada bilangan. Bisa berupa bilangan pecahan biasa dan yang akan kita bahas yaitu bilangan desimal. Mari kita bahas tentang bilangan desimal. Nah, bagaimana jika bilangan 1/10, 2/10, kemudian 3/10 sampai 9/10 ini dinyatakan dalam bentuk bilangan desimal? Sebelum kita membahas dan mengubah bilangan pecahan biasa ke dalam pecahan desimal, perhatikan dulu, ya, kedudukan bilangan pada tabel berikut ini. Ya. Di sini ada angka 1000, di mana kedudukan bilangannya menempati sebagai ribuan. Ingat, angka 1000, nolnya 3. Kemudian 100, ini menempati kedudukan sebagai ratusan. Ingat, ratusan ini mempunyai 0, 2.
ini nanti akan kita bahas di dalam mengubah pecahan desimal. Ya, 10 menempati puluhan, kemudian 1 sebagai satuan. Nah, di sini 1/10 disebut persepuluhan. Kemudian 1/100 ini disebut perseratusan. 1/1000 ini disebut sebagai perseribuan. Per pada angka pecahan ini mempunyai arti dibagi. Ingat ya, artinya per ini dibagi. Nah, baiklah. Untuk mengubah pecahan biasa menjadi bilangan desimal, kita akan mulai dengan suatu konsep. Cara pertama yaitu konsep persepuluhan. Perhatikan gambar berikut ini. Ya. Ada sebuah kolom di mana satu kolomnya diberikan arsiran. Ini berarti jika kita tulis dalam pecahan artinya 1/10. Bagaimana cara mengubahnya? Perhatikan, karena 1/10 merupakan bilangan kurang dari angka 1, ya, maka untuk ditulis ke dalam bilangan desimal, ditulis angka 0 di depan yang dipisahkan dengan tanda koma, kemudian angka berikutnya yang menunjukkan persepuluhan. Lihat, 1/10 berarti persepuluhan. Caranya seperti apa? Untuk dipindahkan ke dalam bilangan desimal, kita lihat 1/10, ya. Ingat, per 10 ini merupakan bilangan persepuluhan. Ada satu angka 0, ya. 10 itu nolnya 1. Berarti kita tulis dulu angka 0, kemudian 1 dipindahkan. Dan ini dibaca 0,1. Nah, di sini satu angka di belakang koma tadi menunjukkan persepuluhan. Kita lihat contoh berikutnya. Lihat, ya, 2/10, tulis dulu 0, kemudian 2-nya dipindahkan, ya, dan dibaca 0,2. Berikutnya juga dengan bilangan 3/10. Ini dibaca 0,3. Cara yang berikutnya yaitu konsep perseratusan. Ya. Bapak gambarkan ada 100 buah kotak di mana 10 kotak itu diberikan arsiran. Kita nyatakan dalam bilangan pecahannya 10/100. Ya. Karena 10/100 merupakan bilangan kurang dari angka 1, maka untuk ditulis ke dalam bilangan desimal, dituliskan angka 0 yang diikuti dengan tanda koma, kemudian 2 angka berikutnya yang menunjukkan perseratusan. Ya, ya. Bagaimana anak-anak? Jelaskan tentang konsep persepuluhan. Bapak yakin kalian pasti bisa. Ya, kita akan lanjutkan dengan konsep yang kedua untuk menuliskan bilangan desimal, yaitu konsep perseratusan. Nah, Bapak punya contoh. Ada 100 buah kotak, di mana dalam 100 kotak ini ada 10 bagian yang diberikan arsiran. Jika dinyatakan dalam pecahan, maka ini dibaca sebagai 10/100. Bagaimana cara menuliskan dalam bilangan desimalnya? Sama seperti tadi, ya. Karena 10/100 merupakan bilangan yang kurang dari angka 1, maka untuk ditulis ke dalam bilangan desimal
dituliskan tanda 0, kemudian diikuti dengan dua angka berikutnya yang menunjukkan perseratusan. Kita lihat contohnya, ya. 10/100. Kita pindahkan, kita tulis dulu ya. Kita tulis dulu angka 0, kemudian karena per seratusan, berarti kemudian kita pindahkan angka 1, 0 di belakang koma. Dan dibaca 0,10. Kenapa dibaca 0,10, tidak dibaca 0,10? Karena bilangan ini sudah di bawah angka 1. Jadi tidak dibaca 10, tetapi dibaca 0,10. Nah, perhatikan lagi, lihat, ini angka 100, nolnya 2. Berarti yang harus dipindahkan adalah dua angka di belakang koma yang menunjukkan per seratusan. Kita lihat contoh berikutnya, 20/100. Tuliskan dulu angka 0, kemudian kita lihat angka berikutnya 20, kita pindahkan ya di belakang koma. Nah, dua angka ini menunjukkan angka per seratusan. Dan hasilnya adalah 0,20. Dibaca sebagai 0,20. Sekali lagi ingat, ya, tidak dibaca 0,20. Karena bilangan 0,20 itu angka di bawah 1. Ya. Lalu kemudian terakhir contohnya 30/100 sama hasilnya 0,30. Ya, bisa kan? Ya, untuk konsep perseratusan, Bapak yakin kalian pasti bisa. Kita lanjutkan dengan satu cara lagi. Ya. Cara yang ketiga yaitu dengan cara konsep perseribuan. Jika ada satu pecahan, pada contoh misalnya 100/1000, ya, maka cara untuk merubah bilangan 100/1000 menjadi bilangan desimal sama sebetulnya dengan cara sebelumnya. Kita pindahkan angka 100, ya, sebelumnya didahului dengan tanda 0, tetapi ingat dibacanya menjadi 0,100. Lalu kemudian contoh berikutnya 125/1000. Kita pindahkan, dahului dulu dengan tanda 0, sebagai tanda satuan, karena ingat ya, bilangan ini merupakan bilangan di bawah 1. Lalu kemudian pindahkan 125 menjadi 0,125. Ya, mudah ya? Tentu, Bapak yakin kalian bisa mengikuti sampai sini. Baiklah, kita lanjutkan lagi. Nah, bagaimana sekarang caranya kita mengubah bilangan desimal menjadi pecahan biasa? Jadi, artinya kita balik sekarang. Kalau tadi pecahan menjadi bilangan desimal, sekarang kita balik dari bilangan desimal menjadi pecahan. Contoh yang pertama, 0,5. Nah, kita perhatikan pada kedudukan angkanya. Lihat, tanda di belakang koma ada berapa angka? Ya, di sini 0,5
berarti ada satu angka, yaitu 5. Nah, karena ada satu angka, berarti menunjukkan persepuluhan. Bagaimana caranya? Penyebut ditulis persepuluhan karena angka di belakang koma ada satu angka. Maka ditulisnya 5/10. Ya. Kemudian 0,15. Bagaimana caranya? Kita pindahkan menjadi bilangan desimal. Angka 15 kita pindahkan ya menjadi 15. Nah, kemudian ingat ada berapa angka di belakang koma? Di sini ada 2 angka, angka 1 dan 5. Berarti menunjukkan perseratusan. Maka bisa dinyatakan menjadi 15/100. Paham ya anak-anak? Tentu, Bapak yakin kalian pasti paham. Nah, anak-anak, pernahkah kalian pergi ke suatu toko atau ke suatu mall dan kalian mendapati gambar seperti ini? Ya, di sini tertulis misalnya diskon 70% pada suatu barang, atau misalnya diskon 50% pada suatu barang. Apakah kalian paham dengan arti lambang-lambang berikut ini? Dan apa maksudnya diskon 70% ini? Nah, kita akan membahasnya ya. Angka 70% ini merupakan salah satu contoh bilangan persen. Bilangan persen sebenarnya sama dengan bilangan pecahan. Hanya saja bilangan persen ini merupakan bilangan pecahan perseratusan. Contohnya ya, 50/100 dapat ditulis dengan angka 50 kemudian lambangnya ya seperti ini, 0/0 dibacanya 50%. Ya, paham ya? Sampai sana ya. Jadi kalau misalnya ada tulisan diskon 70%, ini artinya bahwa ketika orang tua kalian datang ke suatu toko, maka harga yang dijual ini mendapatkan potongan sebesar 70%. Misalnya ketika harga baju ini 100.000, artinya orang tua kalian akan mendapatkan potongan 70% dari 100.000, yaitu 70.000. Jadi orang tua kalian hanya membayar 30.000 saja. Nah, itulah guna salah satu bilangan persen dalam kehidupan sehari-hari. Kita lanjut ya. Bagaimana sekarang mengubah pecahan biasa menjadi bilangan persen? Nah, contohnya, ya, ubahlah pecahan 3/4 ke dalam bentuk persen. Amati dengan seksama. Untuk menyelesaikan soal tadi, lihatlah penyebutnya. Kemudian carilah bilangan yang menghasilkan angka 100. Perhatikan, samakan angka penyebut dan pembilangnya, kemudian dikalikan. Bagaimana caranya? Perhatikan, 3/4 ya akan dibuat menjadi bilangan persen. Maka perhatikan penyebutnya. Di sini ada 4. Karena tadi persen menyatakan per 100, carilah angka yang jika dikalikan menghasilkan angka 100. Dan samakan pengalinya dengan pembilangnya. Di sini berarti 3/4
dikali 25/25. Pembilang dengan pembilang dikalikan penyebut dengan penyebut dikalikan. Berarti 3/4 jika dikalikan dengan 25/25 menghasilkan 75%. Contoh berikutnya. Bagaimana jika Bapak punya angka 4/5 yang jika diubah ke dalam persen? Sama caranya. Di sini 4/5. Nah, contoh yang kedua, jika misalnya Bapak punya pecahan 4/5, berapakah jika dikalikan ke dalam pecahan, dalam bilangan persen? 4/5, perhatikan penyebutnya. Agar menjadi per 100, maka cari bilangan yang jika dikalikan menghasilkan angka 100. Berarti 5 dikalikan 20. Jika penyebut dikali 20, maka pembilang pun dikali 20. 4/5 dikali 20/20 menghasilkan 80%. Ya, sekarang bagaimana jika bilangan desimal diubah menjadi bilangan persen? Tadi kan kalian sudah paham bagaimana mengubah pecahan menjadi bilangan persen. Sekarang bilangan desimalnya kita ubah menjadi persen. Caranya adalah dengan mengubah terlebih dahulu pecahan, kemudian baru diubah menjadi persen. Seperti apa contohnya? Perhatikan baik-baik. Nah, di sini ada contoh soal. Ubahlah bilangan 0,3 menjadi bilangan persen. Tadi sudah kita bahas, ya. 0,3 jika dibuatkan dalam pecahan, maka hasilnya adalah 3/10. Jadi di sini 2 tahapan, ya. Kemudian cari penyebutnya di sini adalah 10. Jika dikalikan akan menghasilkan angka 100. Maka hasilnya adalah 10 kali 10. Penyebut dikali 10, pembilang pun dikali 10. Artinya 3/10 dikali 10/10 menghasilkan 30/100. Jika ditulis dalam bilangan persen, 30%. Kemudian contoh lainnya, ya, perhatikan ya, 0,02 diubah ke dalam persen. Kita lihat, 0,02. Ada berapa angka di belakang koma? Ya, ada 1, 2 angka. Berarti di sini menunjukkan per seratusan. Berarti jika ditulis dalam pecahan ini 2/100. Karena sudah menunjukkan bilangan per seratusan, berarti pengalinya cukup 1/1. Ini menghasilkan angka 2/100 atau dalam bilangan persen 2%. Bagaimana? Sudah paham kan? Ya, demikian pemaparan materi dari Bapak. Bapak harap kalian bisa mengulang kembali materi yang sudah Bapak ajarkan, kemudian berlatih dari modulnya masing-masing, dan tidak lupa kalian selalu melaksanakan 3M, memakai masker, mencuci tangan, dan menjauhi tempat kerumunan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.